inside bar. Ya, candle yang berdasarkan range atau pola candle yang didasarkan pada range. Jadi range itu adalah high dan low, tertinggi dan terendah. Contohnya begini, diawali dulu dari tren dulu, kita lihat dulu trennya kemana. Kalau trennya turun, maka nanti akan berada di baris turun. Kemudian perhatikan namanya inside bar itu begini, dia harus warna merah dulu, misalkan begini. Kemudian selanjutnya diikuti dengan candle warna hijau ya, diikuti dengan candle warna hijau begini. Oke, ini adalah inside bar. Kalau dia tren turun, kalau tren naik begini. Nanti saya jabarkan lagi ya, trennya naik begini. Diawali dari tren naik di atas, berarti posisinya naik, berarti harus hijau dulu ya, harus hijau dulu, terakhir harus hijau. Kemudian misalkan ada subuhnya kecil begini ya. Kemudian diikuti candle yang berubah warna. Di puncaknya di sana ada candle warna merah. Oke, saya coba jelaskan ini inside bar. Inside bar itu didasarkan pada range-nya. Jadi di sini ada range, high dan low-nya di sini. Inside bar itu candle di mana yang terbaru atau yang terkini itu berada di dalam range candle sebelumnya. Berada di range candle sebelumnya. Yang di atas pun sama, ini ada range, high dan low-nya masih lebih tinggi dibanding candle sebelumnya. Kemudian perhatikan yang kedua, candle yang berubah warna itu minimal harus setengah dari bodinya. Candle yang berubah warna minimal adalah setengah dari bodinya. Apakah kalau tidak setengah tidak disebut dengan inside? Tetap inside bar, cuma tingkat validitasnya akan lebih kuat kalau dia lebih tinggi dari setengahnya bodinya. Jadi syaratnya satu, candle terakhir berada di range candle sebelumnya. Yang kedua, harus ada perubahan warna. Yang ketiga akan valid ketika body minimal setengah dari sebelumnya. Ya, candle kecil pun sebenarnya boleh saja selama itu berada di range. Tapi tentu saya katakan ini lebih valid kalau dia berada di dalam berada di setengah dari sebelumnya. Minimal setengah dari sebelumnya. Dan pola ini juga valid sekali ya. Pola ini valid sekali. Dari sekian banyak pola candle itu kalau digabung, dikombinasi nanti akan membentuk satu candle namanya momentum, candle utuh. Candle utuh itu candle momentum ya, seperti ini. Candle yang tidak ada sumbu atau ada sumbu pendek dengan kekuatan penuh, maka ini disebut dengan momentum ya, candle momentum. Kalau hijau namanya bullish, kalau merah namanya bearish. Ini momentum bearish. Jadi ada 4 yang tadi kita sudah sampaikan. Pertama ada namanya doji, ada engulfing, yang keempat ada momentum atau disebut dengan marobosu. Marobosu. Candle utuh. Hampir setiap pergerakan nanti akan ketemu dengan itu ya. Contohnya begini. Kalau kita mau masuk di pasar itu akan ketemu dengan pola-pola itu, pasti akan ketemu. Oke, kita coba bersihkan dulu. Nanti akan ketemu dengan pola itu, berada di puncak atau di titik levelnya ya. Berada di puncak atau levelnya. Oke, kita coba lihat di atas atau di bawah. Nah, yang di bawah dulu bergerak turun. Oke, kita lihat di sana. Yang ada pola tadi, ada grupnya doji. Doji itu minimal 3 kali bodinya, sumbunya minimal 3 kali bodinya, punya tingkat validitas yang tinggi kalau dia
punya sumbu 3 kali bodinya. Kalau tidak berarti ya rejeksi saja. Kemudian akan ketemu namanya engulfing, yang ini engulfing. Candle dengan body yang lebih panjang dari candle sebelumnya. Yang menjadi dasar dari engulfing adalah body. Tapi tidak cukup dengan melihat begini. Harus lihat strukturnya, historinya. Dia turun, di sini sebelumnya ada penolakan. Kemudian turun dulu, baru naik. Kita lihat secara historinya. Dari sisi sebelah kiri kita perhatikan, ya. Kalau dia terbentur berarti lebih kuat lagi, ya. Kalau tidak terbentur berarti itu yang menjadi dasar, ya. Di sebelah kiri kalau kita lihat ada banyak penolakan, ya. Pas di sini ada penolakan. Nah, ini kita tarik ke kanan. Nanti akan sambung ke sana. Akan sambung ke sana. Sehingga berada di level ini berpotensi, ya, berpotensi memantul itu berarti kuat. Kenapa agak turun? Karena di bawah itu ada sumbu, ada body. Yang banyak disentuh itu yang banyak disentuh di sini. Sehingga proses itu ada level. Ada level di situ. Kemudian yang mengkonfirmasi adalah pola tadi. Di puncaknya selalu begitu, ya, di puncak atau di levelnya, ya, di levelnya. Kemudian berikutnya di sini ada candle yang tebal, ya. Candle yang tebal di sini, panjang hijau. Kemudian diikuti merah. Tadi inside bar itu ketika candle yang terbaru itu berada di range candle sebelumnya. Nah, bagaimana ketika merahnya ini belum sampai setengah? Maka kita bisa menunggu candle berikutnya. Sehingga kalau digabung bisa setengah. Merah, hijau, merah. Jadi merah yang kedua ini kita gabung di sini menjadi setengahnya. Disinilah yang valid kita entry-nya. Akan ketemu nanti seperti itu. Ini namanya engulfing. Ini namanya engulfing. Ini juga engulfing. Jadi kalau ada engulfing, doji. Kalau tidak doji, momentum atau marubosu. Kalau tidak itu inside bar. Kita kembali ke inside bar tadi yang ditanyakan, ya. Biar kita tambah yakin melihatnya itu seperti apa. Oke, inside bar tadi dengan range, ya, lebih besar, ya, dari yang terbarunya. Oke, kita lihat yang berada di puncak, ya. Ini adalah namanya inside bar. Kemudian ini namanya doji. Ini namanya engulfing. Di puncaknya akan ketemu, ya. Kemudian yang di puncak-puncak tingginya nanti akan ketemu. Ini namanya inside bar tadi. Inside bar tadi catatannya adalah satu, candle sebelumnya berada di range, candle sesudahnya berada di range candle sebelumnya. Yang kedua, dia berubah warna. Yang ketiga, minimal setengah dari bodinya sudah cukup sehingga kita bisa entry situ. Oke, itu berkaitan dengan pola, ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan